Baik, Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar, Bu Istep, maaf, saya mau panggil Kang Zam dulu sebentar ya, boleh ya? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ntar. Tapi silakan dibuka Bu Esti sambil saya WA Kang Zam. Atur nuhun Bu Esti. Ini, Iya, Bu. ntar. Oh, oh no. Ntar. Ya, Ngomong. diskusi saja dulu ya, Ilyas, sambil menunggu ayah Ilyas ya. Hmm. Sudah terlihat. Sudah. Oke. Tahan dulu ya. Apa-apa? Sebentar. Pembukaan. Ayah Ilyas dulu ya. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ilyas. Kemudian ada Bu Karina juga di sini sebagai pembimbing Ilyas. Terima kasih juga kepada Bu Ayu sebagai penguji. Dan juga sudah ada orang tua Ilyas, Bu Yeni dan Bapak Zamzam di ruang Zoom. Nah, insya Allah hari ini kita akan menyaksikan presentasi konferensi akademik siswa KAS Ilyas, eh, mata pelajaran matematika, ya Ilyas. Ya, Untuk presentasinya 15 menit, tanya jawab 10 menit. oke. Dipersilakan Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya. Kita dimulai. Yang pertama adalah daftar isi. Daftar isi saya adalah, maksud saya, mata pelajaran yang saya diminati ada matematika. Dan dalam matematika, topik yang paling diminati dan topik yang paling diminati adalah geometri bangun bidang datar dan rumus-rumusnya. Pelajaran yang diminati. Alasan saya memilih topik geometri bangun bidang datar karena saya dapat memahami pelajaran tersebut dengan baik dan saya sangat menyukai cara bekerjanya rumus-rumus bangun bidang datar. Saya ingin menjelaskan pengertian saya dalam topik pelajaran ini dan betapa jauhnya saya sudah mempelajari topik ini. Betapa jauhnya saya sudah mengerti dalam topik ini. Hmm. Nah, di sini kita punya bangun datar persegi.
Bidang datar persegi atau nama lainnya bujur sangkar memiliki 4 sisi dan masing-masing sisi mempunyai panjang yang sama. Persegi juga memiliki 4 simetris putar, 4 simetris lipat, 4 sumbu simetri, dan 2 garis diagonal. Rumus luas persegi adalah 2 kali S, maaf, luas untuk luas untuk persegi adalah S kali S, dan rumus untuk rumus keliling persegi adalah S kali 4 atau S tambah S tambah S tambah S. Satu S kali S juga bisa jadiin 2 pangkat pangkat 2. Bisa juga begitu. Nah, selanjutnya bangun datar persegi panjang. Bidang datar persegi panjang memiliki 4 sisi dan masing-masing sisi memiliki panjang yang berbeda. Sisi atas dan bawah bisa kurang atau lebih panjang daripada sisi kanan dan kiri, dan sebaliknya. Persegi panjang juga memiliki 2 simetri putar, 2 simetri lipat, 2 sumbu simetri, dan 2 garis diagonal. Rumus luas persegi adalah luas sama dengan P kali L, dan rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah 2 kali L. Atau untuk gampang dimengerti, P tambah P tambah L tambah L. Nah, untuk selanjutnya kita punya bangun datar segitiga siku-siku. Bidang datar segitiga terdiri dari panjang, tinggi, dan sisi miring, atau juga dibilang hipotenusa. Sisi miring selalu menjadi sisi yang terpanjang di segitiga siku-siku, dan sudut segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Segitiga siku-siku juga memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri sumbu. Rumus luas siku-siku, rumus luas segitiga siku-siku adalah A kali T, A kali T dibagi 2. Dan rumus keliling segitiga siku-siku adalah A tambah B tambah C. Nah, untuk ini saya punya suatu, bukan trik sih, tapi cara saya untuk mencari luas sendiri. Jadi, kan jika kita punya suatu misal tingginya tuh panjangnya tuh termasuk kelipatan 2. Jadi misal 8 kali 4 bagi 2. Nah, ini kita bisa bagi salah satu dari bilangan ini. Jadi misal 2 bagi 8, jadi 4. Nah, ini jadi 4 kali 4. Dan 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, 16. Apa? Nah, itu cara saya untuk mencari luas yang yang untuk gampang untuk bagi saya gitu. Nah, selanjutnya kita punya bangun datar trapesium siku-siku gitu. Bidang datar trapesium siku-siku memiliki sepanjang sisi yang sejajar dan memiliki 4 sisi. Trapesium memiliki sudut 90 derajat seperti segitiga siku-siku dan 2 garis diagonal. Rumus luas trapesium adalah A tambah D, A tambah D kali tinggi dibagi 2. Dan rumus keliling trapesium adalah A tambah B tambah C dan tambah D. Saya juga ingin mengasih tahu bahwa untuk yang keliling itu kalian hanya perlu menambahkan semua sisi dari sebuah bangunan. Jadi misal untuk mencari keliling kalian tinggal B tambah A tambah C tambah D. Nah, itu menurut saya gitu. Menurut saya cara mengerti mencari eh, jawaban untuk keliling. Nah, untuk selanjutnya bangun data jajar genjang. Bidang data jajar genjang juga memiliki sepanjang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jajar genjang memiliki 4 sisi, 2 simetri putar, dan 2 garis diagonal. Rumus luas jajar genjang adalah A kali T, dan rumus keliling jajar genjang adalah
A tambah B tambah C tambah D. Seperti rumus keliling trapesium. Eh ya begitu saja untuk dari genjang. Selanjutnya, bangun datar lingkaran. Nah, ini agak panjang sih, bentar. Bidang datar lingkaran terdiri dari radius atau dalam singkatnya R dan diameter D. Radius adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Dan diameter adalah tali busur terpanjang pada suatu lingkaran. Jika panjang rusuknya kelipatan 7, pi-nya maka pi-nya dapat menggunakan pendekatan 22/7. Tetapi bukan 22 pagi itu, tapi 22/7. Tetapi jika rusuknya bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan pendekatan 3,14. Nah, untuk rusuk teh misal suatu rusuk eh, panjangnya tuh 7 cm. Nah, untuk diameternya kita tinggal kali 2 saja. Kali 2. Nah, ini diameternya adalah 14. Ini diameternya 14. Jadi jika suatu namanya apa ya, pertanyaannya misal ada suatu lingkaran dan diameternya 14. Nah, yang ditanya adalah eh, rusuknya. Nah, kalian tinggal bagi bagi 2 saja untuk mencari rusuknya. 14 bagi 2. Nah, ini hasilnya 7. Nah, ini adalah rusuknya. Rusuknya. Nah, nah, di sini jika bentar ngeblank. Rumus luas lingkaran adalah pi kali R2. Dan rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R atau pi kali D. Nah, kan ini, jika rusuknya kelipatan 7, maka pi-nya dapat menggunakan pendekatan 22/7. Maksud saya, jika pi-nya pendekatannya 27, jadi begini. Misal, rusuknya 7. Nah, maka pi-nya kita menggunakan 22/7. Jadi 22/7 kali 2. Atau bisa begini saja, biar lebih gampang. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, di sini kita bisa 7 bagi 7. Nah, jadi hasilnya tinggal 22 kali 7. Nah, misalnya tuh cara gampang seperti ini saja. Nah, untuk 3 3,14 sama juga sih perkalian biasa sih, tapi tinggal ada tuh komanya gitu. Ya, begitu cara saya mengerti rumus lingkaran gitu. Nah, untuk rumus ke lingkaran sebenarnya sama juga sih sama luas lingkaran, tapi eh selain bukan selain sih, bukan R pangkat 2 gitu. Jadi pi kali D, bukan pangkat 2. Oke. Untuk selanjutnya kita punya bangun datar belah ketupat. Bidang datar belah ketupat memiliki bentuk yang mirip seperti bangun datar persegi. Belah ketupat memiliki 2 simetri putar, 2 simetri lipat, 2 sumbu simetri, dan 2 garis diagonal. Menurut saya sih, belah ketupat itu seperti persegi karena yang cuma dimiringkan gitu. Tapi ya ada bedanya gitu pokoknya. Rumus luas belah ketupat adalah L sama dengan sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Dan rumus keliling belah ketupat adalah 4 kali S atau S kali S, S tambah S tambah S
tambah S. Nah, untuk berlaku tepat ini ada banyak, tidak banyak, tapi ada suatu kesamaan dengan suatu bidang bangun datar. Seperti luasnya ini mirip sekali dengan eh, rumus luas segitiga siku-siku. Dan rumus keliling berlaku tepat sama sama dengan rumus keliling persegi. Nah, jadi jika kalian agak kebingungan dalam mengingat rumus bangun bidang datar, ingat-ingat saja bahwa kalau belah ketepat tuh mempunyai rumus yang mirip dengan rumus luas yang mirip dengan bangun segitiga siku-siku, dan rumus kelilingnya mirip dengan bidang bangun datar persegi. Nah, untuk selanjutnya kita punya bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang mempunyai satu simetri lipat, satu sumbu simetrik, dan dua garis diagonal. Selanjutnya di bangun datar layang-layang juga mirip dengan bangun datar trapez, trapez bukan trapez sih, apa sih namanya, bahu tepat. Sama juga dengan rumus-rumusnya dengan bahu tepat. Jadi di dalam bidang data tuh yang menurut saya tuh gampang tuh karena ya begitu, banyak yang rumusnya tuh tidak terlalu banyak rumus itu. Jadi ada yang sama, ada yang mirip, jadi gampang diingat itu untuk saya. Nah, sepertinya ini yang terakhir. Jadi ini adalah catatan-catatan saya dalam topik ini. Seperti di sini kita punya catatan saya. Ini ada persegi, contoh apa ya? Contoh rumusnya dan eh, apa ya namanya? Soal gitu, soal latihan gitu. Jadi masing-masing bangun bidang datar ini saya mau bikin bikin soal sendiri gitu. Kayak ini, rumus luas persegi sama dengan S pangkat 2 atau S kali S. Sama dengan 4 pangkat 2 sama atau 4 kali 4 sama dengan 16 cm persegi. Nah, itu luas persegi bidang datar. Nah, ini juga saya juga punya satu lagi. Ini bangun bidang datar lingkaran, belah ketupat, layang-layang. Ini juga termasuk. Nah, aplikasi. Dalam materi pelajaran matematika ini, saya bisa menerapkan pelajaran dalam keseharian saya, seperti mengukur suatu panjang benda, mencari luas dan keliling benda tersebut. Dengan ilmu ini juga saya bisa memperkembangkan ilmu pengetahuan saya dalam bidang lain. Nah, karena bidang bangun datar memiliki bentuk-bentuk yang beragam, kita bisa kita bisa digunakan dari sudut sudut pan- pa- sudut pandang pelajaran yang lain. Misalnya, dari sudut pandang biologi, kita bisa menentukan pola sebuah bunga dan dedaunan lainnya. Karena daun tuh ya mempunyai kayak bangun datar yang mirip-mirip gitu. Kayak ini seperti bunga itu seperti persegi panjang. Nah, selanjutnya self knowledge. Dalam pelajaran topik ini, saya sudah mengetahui semua rumus-rumus bidang datar, tetapi saya belum mampu menjelaskan bagaimana rumus-rumus itu terbentuk. Saya juga punya beberapa hambatan ketika mempelajari materi ini. Nah, ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya ketika presentasikan matematika tuh agak beribetan, karena saya tuh tidak terlalu apa ya, mengekspektasi. Oh, lah, ntar maaf, keklik klik. Nah, saya tuh dalam matematika tuh, di matematika tuh kata Pak Agus tuh
masing-masing murid itu punya cara mereka sendiri. Nah, karena saya punya cara saya sendiri dan saya tidak terlalu memerlukan untuk menjelaskan cara saya mengajarkan matematika kepada orang lain. Jadi saya tuh kayak karena apa ya? Karena saya tuh tidak memerlukan memberi penjelasan kepada orang lain tuh karena masing-masing sesuatu punya caranya mereka sendiri gitu. Ya jadi saya tuh kalau menjelaskan cara saya untuk mengajarkan suatu matematika, saya tuh agak eh ada hambatannya gitu. Jadi soalnya saya tuh sendiri tuh pas kurang tahu kalau pendengar tuh bakal ngerti atau tidak gitu. Nah itu saja untuk self knowledge. Sekarang satu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu guru punya pertanyaan untuk topik ini? Ya, Ilyas, lanjutkan dulu Ilyas yang refleksi diri, nanti baru pertanyaannya di akhir ya. Oke. Kekuatan dan kelemahan diri. Kelemahan, kekuatan saya adalah saya dapat memahami topik tersebut dengan jelas. Karena sejak SD itu emang kita sudah mempelajari tentang bangun medan datar gitu. Udah mempelajari rumus-rumusnya, cara bekerja ya, cara mencari luas rumusnya dan itu baik-baik itulah. Saya tidak terlalu punya banyak hambatan dalam mempelajari topik ini. Saya dapat memvisualisasikan bentuk-bentuk bidang datar. Dan saya dapat fokus dalam mata pelajaran matematika ketika menggunakan headphones. Nah, kelemahan saya dalam materi ini adalah saya terkadang miskalkulasi ketika mengerjakan soal. Karena saya ketika mengkalkulasi suatu soal, saya terkadang terburu-buru atau ya salah fokus dan membuat saya jadi miskalkulasi gitu. Jika saya tidak menggunakan headphone, saya menjadi kurang fokus. Saya terkadang tidur di kelas, saya terkadang lupa rumus-rumus bidang datar, dan time management saya masih kurang. Bentar. Untuk jika saya tidak menggunakan headphone, saya menjadi kurang fokus tuh. Sematu headphone saya tuh untuk tidak tahu terdistrak dengan suara-suara orang lain sih menurut saya. Jadi musik itu enggak apa ya, bukan untuk buat bersenang-senang untuk atau apa gitu. Saya tuh mendengarkan musik tuh karena biar lebih fokus pokoknya. eh Ya genrenya tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting mah saya bisa kayak mendengarkan musik sambil mengerjakan soalnya gitu. Dan itu membuat saya sudah cukup fokus itu tanpa harus mendengarkan suara-suara omongan orang lain gitu kayak suara kelas, suara apa gitu bukan dari luar. Nah, rencana tindak lanjut saya adalah saya akan mencoba membiasakan diri tanpa headphones. Saya akan mencoba untuk memperbaiki time management saya dan saya akan lebih berhati-hati dalam mengkalkulasi. Nah, untuk orang tua yang diharapkan dari orang tua saya hanya ingin support dan memberi petunjuk yang benar karena suatu saya tuh tuh lebih kayak learning from mistakes gitu. Jadi jadi saya tuh suka mencoba-coba gitu apakah ini bisa bekerja atau enggak gitu. Jadi jika saya tidur jam 11, apakah saya bakal bangunnya telat atau terlambat? Dan jika hasilnya telat, maka maka saya akan mencoba untuk mengundur waktu tidur saya. Jadi menjadi jam 9 tidurnya. Dan satu itu saya sih itu saja sih yang untuk saya harapkan untuk orang tua dan untuk guru-guru saya harapkan untuk dapat menjelaskan suatu pelajaran dengan mudah dan jelas dan memberi suatu
kuis kecil di akhir pelajaran atau tugas. Nah, manfaat untuk kuis kecil tuh saya tuh ingin kayak guru tuh mengtes apakah siswa-siswa benar-benar memperhatikan, mengerti dengan pelajaran atau tidak gitu. Nah, jika belum mengerti, maka bisa membuat kayak small review gitu, kayak suatu review pendek gitu. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk presentasi KS saya? Baik, Ilyas, terima kasih atas presentasinya. Kita beri applause dulu buat Ilyas. Nah, Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Karina dulu ya sebagai pembimbing Ilyas untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Esti, Ilyas juga, dan kepada orang tua Ilyas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ilyas untuk persiapan presentasi kita yang cukup mepet ya Ilyas ya. Hari Selasa Hmm. ya. WA saya, kemudian Ibu boleh nggak Ibu jadi pembimbing untuk KS saya bilang insya Allah. Terus Ilyas sudah memilih topik ternyata geometri, dan alhamdulillah hasilnya hari ini dengan proses belajar yang saya ikuti 1 semester kemarin dengan Ilyas, itu cukup tergambar. Ilyas dapat mendefinisikan dengan cukup baik gitu ya dari tiap-tiap bidang datar yang tadi Ilyas jelaskan. Kemudian untuk pemahaman dan Ilyas itu sangat detail sekali. Jadi setiap apa yang dia belum paham atau dia merasa belum yakin dengan bagian itu akan selalu Ilyas tanyakan kepada saya, dan saya bersyukur dengan Ilyas punya motivasi yang seperti itu gitu ya, sehingga membuat Ilyas terus mencari tahu dan belajar gitu. Kemudian kalau untuk presentasi hari ini mungkin ada beberapa, satu aja sebenarnya. Tadi Ilyas sepertinya mungkin gugup atau tertukar mungkin ya, yang di lingkaran itu yang bagian radius dengan rusuk ya, Oh iya. karena namanya mirip dan ya ibu paham gitu beberapa Ilyas harus didetailkan dengan jelas gitu ya, radius dengan rusuk. Nah kalau rusuk itu kan pertemuan dua sisi dari bangun ruang ya. Kalau itu, kalau radius yang tadi sudah lihat jelaskan sebagai jari-jari. Mungkin dari Ibu itu saja. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Tidak ada pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ilyas? Perasaanmu setelah presentasi? Saya sih sebenarnya tuh ekspektasi saya untuk presentasi itu hal menurut saya tuh akan lebih dari ini sih. Saya banyak yang ingin saya jelaskan tapi belum mampu bisa menyampaikan gitu. Soalnya seperti saya bilang tadi, eh, masing-masing orang tuh punya cara mereka pengertian mereka dalam matematika gitu. Jadi saya tuh tidak terlalu mengfokuskan menyampaikan cara saya mengerti dalam matematika karena masing-masing orang ya punya cara mereka sendiri. Dan sampai sini juga saya juga apa ya tersadar bahwa kayaknya menyampaikan tuh memang penting gitu. Kayaknya menyampaikan tuh penting untuk bagaimana orang bisa melihat cara kamu eh, menyelesaikan suatu soal matematika gitu. Jadi ya apa ya? Kayaknya lanjut aja. Maaf, maaf. Ayo aja. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, udah benar tuh jawabannya. Jadi, sebenarnya tinggal ditambahkan
Ibu kan akan menguji presentasinya saja ya. Kalau konten tadi Ibu Karina ya. Jadi pada saat Ilyas presentasi, yang penting adalah pertama Ilyas hafal materinya. Ibu melihatnya Ilyas sudah hafal sih materinya. Tadi Ilyas juga sudah memberikan pernyataan-pernyataan pribadinya Ilyas ya. Oh ini gampang nih belah ketupat. Sama kok dengan bangun datar yang lain. Ilyas sudah memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Pada saat Ilyas presentasi, sangat dipersilahkan Ilyas memberikan argumen pribadi Ilyas. Apalagi saat KAS ya. Saat mempresentasikan KAS, kami sangat berharap murid atau siswa menyatakan apa yang dia persepsikan atau apa yang dia pahami dari topik yang dipresentasikan. Jadi bebas saja menyampaikan. Nah, pada saat berlatih presentasi di depan expert, pernyataan bebas ini atau argumen dari siswa ini seharusnya ditanyakan, gitu Ilyas. Jadi ini pentingnya bimbingan ya, pentingnya bimbingan seperti itu. Jadi pada saat Ilyas sudah mempunyai kesimpulan pribadi, ditanyakan lagi ke guru bimbingannya, gitu Ilyas. Saya sih melihat Ilyas tadi cukup lancar ya untuk mempresentasikan, hanya Ilyas menahan untuk memberikan pernyataan-pernyataan versi Ilyas, cara belajar versi Ilyas. Padahal itu kita tunggu-tunggu Ilyas. Ya, kenapa? Suatu kenapa saya yang menahan diri dalam menjelaskan persepsi saya karena saya tuh memang belum punya kata-kata yang benar gitu atau kata-kata yang belum tepat itu, dan itu membuat saya kayak oh kayaknya nih kurang benar ini, takutnya yang audiensnya takutnya salah persepsi gitu, jadi ya udah aku nggak usah jelasin gitu. Nah itu masalah saya dalam matematika, masalah itu cuman dalam menyampaikan saja. Kayak Fadil aja sih, sama sih. Fadil tuh kalau pas menjelaskan cara dia melakukan suatu soal, dia juga biasanya cepat gitu. Dan dia tuh nggak kayak menjelaskan kenapa ini bisa begini gitu. Dan dia mah cuma kayak mencari, mengasih kayak, oh ini gini, gini, gini. Nah itu udah nggak kayak menjelaskan kenapa itu kayak begitu gitu. Nah, itu membuat saya tuh kayak berpikir bahwa oh memang iya ya, orang tuh punya cara mereka sendiri dan mereka tuh tidak perlu menjelaskan cara mereka kepada orang lain gitu. Nah, itu saya begitu sih. Oh ya. Ya, jadi nanti untuk presentasi KAS selanjutnya, Ilyas boleh bertanya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang topik ya, Ilyas ya, ke Hmm. guru pembimbingnya. Jadi jangan ragu-ragu, supaya nanti pada saat presentasi KAS, Ilyas sudah benar-benar sepenuh hati apa yang Ilyas ungkapkan itu sudah Ilyas cek kembali ke guru pembimbing, gitu ya Ilyas ya. Tadi Ya. juga saya meng-highlight yang Ilyas bilang bahwa saya ingin tahu kenapa rumus itu bisa ada, kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Hmm. Ada kan tadi di. Nah, itu pun seharusnya ditanyakan pada saat bimbingan KAS. Gitu. Intinya adalah KAS ini adalah pengayaan, kegiatan pengayaan dari apa yang sudah dipelajari di kelas. Karena bimbingan itu dilakukan one on one, satu orang lawan satu orang, jadi siswa bisa bertanya banyak hal dan dalam gitu, dan aplikasinya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ke semua guru pembimbing ya Ilyas ya. Eh, Nah, Begitu saja saran saya. Saya lihat Ilyas juga makin baik, Ilyas juga makin beragam, banyak banyak hal beragam yang dieksplor oleh Ilyas ya. Saya kan ngikutin Ilyas di kelas minat dari kelas 7, mengikuti kas-kas ya Ilyas dari kelas 7. Kayaknya hampir nggak ada yang sama ya topiknya, berbeda-beda tuh, berbagai bidang. Ilyas mengeksplor banyak hal. Ya, saya pikir itu hal yang bagus sebelum nanti Ilyas memantapkan apa pilihannya. Gitu, selamat Ilyas, terima kasih. aman. Bu Esti, nggak ada suaranya? Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada orang tua Ilyas untuk memberikan tanggapan maupun saran untuk Ilyas.
Mungkin dimulai dari Bapak Zamzam dulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Ilyas tadi presentasi tentang geometri, pilihan yang natural ya. Orang tuanya atau ayahnya tidak menyuruh Ilyas ke situ, tapi ayah mengamati saja. Tapi pilihan Ilyas itu adalah pilihan ayah dulu. Jadi tentang geometri. Dan itu sangat penting sekali. Dan tadi ayah lihat Ilyas mempertanyakan asal-usul dari rumus itu ya. Rumus seringkali asal-usul rumus kimia atau rumus apa gitu. Jadi nggak banyak di tingkatan Ilyas yang menanyakan asal-usul sebuah formula, jadi nggak mau asal terima aja gitu ya. Dari mana asal-usulnya gitu. Nah tadi kata Bu Ayu, di KAS bisa ditanyakan ke Bu Karina dari mana asal-usul turunnya rumus luas trapesium atau luas segitiga atau lingkaran gitu ya. Itu kerjaan sejak zaman para filsuf Yunani dulu. Jadi dan kalau Ilyas senang geometri itu sangat membantu nanti Ilyas memahami geometri alam semesta. Dimulai dari Kartesius, dari mulai geometri apa ya segi empat, nanti di ruang lengkung dan sebagainya. Jadi karena Ilyas banyak bertanya tentang penciptaan alam semesta, kosmologi itu apa. Nah ini sangat geometri, sangat geometri. Jadi dan Ilyas senang Ilyas menanyakan tentang dari mana asal-usul rumus itu gitu. Mungkin tidak selalu mudah buat mengkonstruksi rumusnya gitu. Nanti secara bertahap Yes akan mengerti dari mana asal usulnya. Bisa di googling juga Yes gitu. Kalau misalkan ketemu Bu Karina misalnya sedang sibuk, bisa di Google dari mana asal usul rumus itu gitu ya. Nah, Yes bisa pakai bahasa Inggris juga dilihat di YouTube gitu. Semua sangat menarik. Itu sudah pekerjaan sejak zaman Yunani kuno dulu gitu. Jadi itu support dari orang tua, dari ayah terutama. Jadi karena Ilyas senang alam semesta dan geometri adalah kuncinya sebenarnya itu. Jadi sangat memudahkan dalam memecahkan persoalan matematika. Demikian ya saya support dari ayah nanti dan dari ibu mungkin ya. Terima kasih Bu Ayu, Bu Esti dan terutama Bu Karina yang telah membimbing dengan sangat baik Ilyas hingga memilih topik ini. Terima kasih, selamat Ilyas. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yeni untuk memberikan komentar maupun saran pada ini. Terima kasih Bu Esti. Juga untuk Bu Karina, Bu Ayu, terima kasih. Dan ada Bu Isur ya di belakang. Terima kasih banyak telah membimbing Ilyas selama ini. Memang agak surprise ya. Minggu lalu itu saya tanya Ilyas KS-nya apa, itu masih English ya gitu. Jadi tiba-tiba berubah seperti yang tadi Bu Karina bilang ya, agak mendadak ya gitu sehingga mungkin persiapannya juga tidak cukup panjang gitu. Nah, kenapa berubah saya belum nanya Ilyas nih gitu. Tapi alhamdulillah Ilyas mulai tertarik dengan hal-hal yang mungkin akan menjadi bekal Ilyas yang seperti yang tadi ayah sampaikan ya gitu. Ilyas senang dengan proses penciptaan alam semesta, astronomi gitu ya. Dan ini salah satu ilmu yang memang menjadi bekal Ilyas untuk mengungkap aduh maaf lagi batuk. Sedang bekal untuk mengungkap apa yang Ilyas ingin tahu dari penciptaan alam semesta. Dan terima kasih terutama untuk Bu Karina yang sampai meminjamkan buku dan sebagainya. Padahal Bu, kalau misalnya memang ada buku-buku yang perlu Ilyas bisa dibeli gitu, tolong di ini aja di mention ibunya atau ayahnya
beli ini gitu, karena kan kami juga tidak tahu memakai buku apa saja gitu ya selama di proses KBM. Dan Bu Karina juga apa pernah bilang bahwa Ilyas kadang-kadang WA Bu Karina malam-malam. Terima kasih sudah merespon banyak keingintahuan Ilyas. Dan Ilyas jangan ganggu Bu Karina ya kalau malam takutnya udah istirahat Bu Karinanya gitu. Jadi mungkin nanti Bu Karina seluangnya Bu Karina aja menjawab, jangan sampai mengganggu istirahatnya Bu Karina. Terima kasih banyak atas semua pengorbanan dan semua bantuan dari para guru, kepala sekolah, dan semua sivitas akademika di Alka ya. Saya lihat Ilyas memang jadi banyak, terutama di metode belajar, Ilyas jadi banyak explore ya untuk belajar autodidak, termasuk dalam mencari rumus dan sebagainya, selalu ingin tahu tentang itu. Alhamdulillah, mungkin itu juga karena ada bantuan dari pengkondisian ya di sekolah. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ilyas, selamat ya sudah bisa mempresentasikan KS Ilyas dengan sangat baik. Selanjutnya bisa langsung ditutup Ilyas karena waktunya sudah habis. Udah habis atau bisa ada kata-kata yang saya ingin Boleh, silakan. suatu kenapa saya mendadak ganti pelajaran tuh karena ketika pemilihan KS tuh saya tuh kayak tidak terlalu memikirkan apa mata pelajarannya gitu. Jadi kayak misal aku melihat KS udah dibuat itu, udah dibuka gitu. Nah, saya tuh nggak terlalu memikirkan apa apa yang saya akan milih gitu. Saya cuma memikirkan apa yang saya bisa gitu. Jadi, oh aku bisa bahasa Inggris, jadi aku lanjutin bahasa Inggris aja gitu. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, saya tuh kayak baru mikir-mikir kayak, wah bahasa Inggris agak ini juga ya agak repetitif gitu. Kayak menurut aku tuh kayak kurang tidak menunjukkan perkembangan eksplorasi saya gitu. Jadi saya tuh ingin mencoba matematika, geometri bidang datar karena dalam situ saya tuh gampang mengerti dan apa ya gampang mengerti sih, dan saya ingin mengasih tahu cara bukan pengertian saya gitu. Dan begitu saja sih. Baik, terima kasih Ilyas. Selanjutnya Ilyas bisa tutup ya. Silakan. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ilyas, Oke. Ya, semangat ya. oke Bu. Pamit ya.